Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku, apa kabar? Bagaimana kumaha daralamang? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman Islam. Juga kita semua selalu mendapatkan pertolongan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit menjawab tentang yang sedang semarak sekarang, sedang rame diperbincangkan tentang LGBT. LGBT itu adalah lesbian, gay, terus biseksual, dan transgender. LGBT. Bagaimana menurut pandangan hukum agama Islam terhadap perilaku-perilaku yang seperti itu? Itu pertanyaan yang sudah saya terima. Mudah-mudahan sedikit bisa mencerahkan, juga bisa mengingatkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Dan semoga dengan penjelasan yang saya katakan kali ini, dengan kemampuan yang sedikit, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya, juga ada manfaatnya. Dan teruslah dukung Kapia TV untuk kemanfaatan, untuk menambah saling silaturahmi kita semua, saling mengenal walaupun lewat media. Mudah-mudahan kita semua selamanya menjadi saudara dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti, kita semua disatukan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kita semua sangat seharusnya prihatin. Saya sebagai umat muslim sangat sedih dan sangat prihatin, sangat sakit hati, juga takut dengan maraknya berita-berita tentang LGBT. Dimanapun orangnya, dimanapun adanya, itu semua adalah perilaku yang akan mendatangkan bencana dan balai, juga musibah yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya di Indonesia yang mayoritas umat Islam, yang mayoritas umat muslim terus membiarkan perilaku-perilaku LGBT seperti itu, maka kita harus takut disebut termasuk golongan yang membiarkan kemaksiatan. Kita harus takut disebut a'ana alal maksiat, ataupun termasuk setan akhros, setan yang termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, seharusnya memberikan larangan dengan keras terhadap mereka-mereka. Karena LGBT itu adalah sebuah cara yang sangat keji, yang sudah bertentangan dengan hukum Allah dan bertentangan dengan hukum-hukum syariat agama. Bahkan untuk membahayakan kita semua sangat dekat dengan adanya cara perilaku seperti itu.
Makanya untuk pemerintah, khususnya yang ada di negara Republik Indonesia, waspada, jangan sampai melegalkan LGBT, karena itu akan mengundang bencana dan bahaya dan balai bagi kita semua. Makanya ini waspadalah, waspadalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, yang sudah tercatat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waluton idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum latatunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Allah Ta'ala berfirman, Waluton, dan Allah mengutus kepada Nabi Lut. Idh qala liqaumihi atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nabi Lut itu berkata kepada kaum-kaumnya, kenapa kau melakukan perilaku yang sangat keji, yang tidak ada dari sebelumnya. Tidak ada perilaku-perilaku yang seperti itu. Sehingga Nabi Lut menyampaikan hukum, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nas. Sesungguhnya manusia-manusia itu, orang-orang kaum Nabi Lut itu, melampiaskan syahwatnya itu lelaki kepada lelaki dan membiarkan para wanita-wanitanya. Sehingga kita semua ini sudah jelas. Dengan adanya perintah Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, untuk disampaikan kepada kaum-kaumnya, bahwa perilaku seperti itu adalah perilaku yang sangat menyimpang dan sangat keji sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita semua lihat dari tafsiran Al-Quran, Allah membinasakan umat-umat Nabi Lut alaihissalam dengan sangat tidak hormat. Membinasakan umat-umat Nabi Lut dengan cara yang sangat pedih dan sangat sangat memprihatinkan. Karena Allah itu sangat tidak menyukai bagi orang-orang yang melampaui batas dan merubah apa yang Allah sudah perintahkan dan merubah apa yang Allah sudah memberikan perintah. Contoh, Allah Ta'ala membuat khalaqal insana fi, Allah menjadikan manusia itu dengan berpasang-pasangan. Ada wanita, ada laki-laki. Tetapi kalau seandainya timbul dari cara dan perilaku yang seperti itu, wanita dan wanita, laki-laki dan laki-laki, itu berarti sudah melakukan hal yang sangat tidak terpuji dan sangat keji. Bahkan itu akan mengundang balai, akan mengundang siksa, juga akan mengundang bencana bagi semuanya. Makanya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, hati-hati, waspada. Jangan sampai anak-anak kita salah jalan. Jangan sampai anak-anak kita tergoda rayuan-rayuan perilaku-perilaku yang akan membahayakan. Yang akan membahayakan keimanan, yang akan membahayakan keyakinan, bahkan yang akan membahayakan akidah. Apalagi kalau seandainya ada pemerintah, ada pejabat, ada siapapun yang mengaku umat
Muslim terus membiarkan mereka, melegalkan mereka, atau menyetujui, bahkan membiarkan dengan seenaknya. Bahayanya itu adalah orang yang Muslim menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk orang yang keluar imannya, murtad namanya. Murtad itu bahaya. Orang yang murtad itu akan rugi dunia dan akhirat. Jangan menantang, siksa Allah itu berat. Jangan menantang akhirat yang akan kita lalui. Itu adalah hal yang akan nyata. Bukan hanyalah sebuah hayalan, bukan hanyalah sebuah prediksi, tetapi kenyataan yang akan datang ketika Allah sudah menyiapkan siksanya di akhirat nanti. Bahkan akan terjadi ketika kita dicabut nyawa. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang pun hanya dengan gempa bumi yang tidak begitu besar, kita semua sudah ketakutan. Tetapi yang paling harus kita takuti ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Ini hanyalah sebuah peringatan yang kecil, saudara-saudaraku. Ini hanyalah peringatan yang sangat kecil. Ketika dunia digoyangkan sedikit, yang meninggal dunia banyak, bangunan-bangunan pada roboh. Bahkan orang-orang yang sedang tenang, yang sedang bersenang-senang dengan adanya gempa bumi, na'udzubillahi min dzalik, ketakutannya sangat amat besar. Itu hanyalah sebuah peringatan yang kecil. Kalau seandainya Allah sudah menggoyangkan dengan ratusan skala liter, wah, kita semua tidak akan ada yang mampu untuk berlari. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya saudara-saudaraku yang beragama Islam, yang sekarang membiarkan mereka-mereka yang melakukan hal yang seperti tadi, lesbian, gay, terus biseksual dan transgender. Kalau seandainya dibiarkan, ada tetangga, ada saudara, bahkan kalau seandainya naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada keluarga kita, ayo cepat ajaklah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dunia ini sudah semakin tua. Dunia ini sudah semakin rusak. Dunia ini sudah semakin dekat kepada hari kiamat. Jangan mencoba-coba untuk mengundang bencana dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua menyepelekan apa yang sudah Allah peringatkan, menyepelekan apa yang Allah sudah perintahkan. Naudzubillah. Orang yang sangat celaka itu ketika orang itu sudah menganggap hal kecil terhadap apa yang Allah sudah perintahkan. Orang yang sudah menganggap sepele terhadap apa yang Allah sudah peringatkan terhadap manusia. Gunung-gunung sudah meletus, bumi sudah bergoyang, lautan akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, goncangan alam ini yang namanya gempa bumi adalah peringatan yang kecil. Akan ada 4 macam siksaan yang amat besar terhadap manusia. Di antaranya Allah akan menurunkan hujan yang tak berhenti ke muka bumi ini. Hujan tidak berhenti. Manusia sudah tenggelam semuanya. Manusia sudah tidak ada lagi untuk berteduh. Semuanya akan merasakan
di saat itu merasakan betapa butuhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hujan tidak berhenti, jangankan jangankan waktu yang lama. 1 minggu diberi hujan, tak berhenti dengan hujan yang deras. Manusia pada kelabakan mencari untuk berteduh, mencari supaya tidak kebanjiran. Ini akan terus disampaikan kepada orang-orang bahwa Allah itu akan mendatangkan bencana yang amat besar ketika manusia sudah pada jauh dengan Allah. Ketika manusia sudah pada takabur dan sudah merasa dirinya selamat dari siksa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada siksa Allah yang seandainya kalau manusia sudah pada jauh dengan Allah, sudah pada merasa diri selamat, sudah merasa diri menganggap sepele terhadap perintah Allah, Allah akan menurunkan batu yang tak berhenti dari langit. Seperti kejadian Allah memberikan siksa kepada raja-raja yang akan menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Allah menurunkan siksanya terhadap golongan-golongan ashabul fil, golongan-golongan raja-raja, sehingga Allah menurunkan batu lewat siksa yang diperintahkan kepada burung yang namanya burung makanya kita semua jangan mengundang bencana, jangan mengundang balai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, ketika manusia sudah pada menyombongkan diri, sudah pada jauh dari Allah, sudah pada jauh dari tempat ibadah, sudah tidak ingin mendengarkan tausiah dan sudah tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan siksa yang datang dari bumi. Maka bumi-bumi itu akan datang api yang sangat besar. Bahkan akan terbakar semua manusia-manusia yang ada di muka bumi. Itu akan terjadi. Apa yang akan membuat itu berhenti dan tidak akan terjadi? Yang akan menghalangi dan dan tidak akan terjadi hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua jangan sampai kita merasa diri tidak butuh dengan pertolongan Allah. Jangan sampai kita merasa diri sudah selamat dari siksa Allah. Makanya para pemerintah, kita semua mungkin sadarlah, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Bahkan yang menjadi tameng mereka itu adalah HAM, hak asasi manusia. Kalau seandainya HAM mengalahkan ancaman Allah, waspada, hati-hati. Bukan berarti kita harus melanggar hak asasi manusia, tetapi mana dulu yang harus kita tolong, mana dulu yang harus kita rekomendasi, mana dulu yang harus diberikan legalitas yang jelas-jelas. Melegalkan sesuatu itu berarti memberikan kebebasan kepada semuanya. Makanya memberikan legalitas, memberikan legal untuk LGBT, na'udzubillahi min dzalik, a'ana 'alal maksiat, menolong kepada kemaksiatan sama juga dengan melakukan kemaksiatan itu. Makanya mohon dengan sangat, saya sebagai masyarakat yang biasa menginginkan negara kita menjadi damai, negara kita menjadi tenang, negara kita menjadi jauh dari bencana dan balai, negara kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat, marilah kita bertaat, marilah kita melakukan kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
marilah kita melakukan hal yang lebih baik untuk menjauhkan diri kita, untuk menjauhkan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga keluarga kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang keji. Semoga kita semua diselamatkan, dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shodiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Semoga yang ditimpa bencana, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluarga-keluarga yang ada dimanapun berada, semoga diberikan ketabahan, diberikan tambah-tambah keyakinan, dan teruslah memohon kepada Allah. Semoga kita semua diselamatkan dari bencana dan balai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.